Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel Movie Story. Pada kesempatan kali ini, saya akan merekap alur cerita film Door Lock 2018. Film bergenre drama thriller ini diadaptasi dari film Spanyol berjudul Sleep Tight. Bercerita tentang seorang wanita bernama Kyung Min yang tinggal sendirian di apartemennya. Suatu hari, ia mendapati apartemennya dibobol oleh seseorang. Ditambah lagi, Kyung Min juga menemukan jejak-jejak si pelaku di dalam apartemennya. Sampai suatu hari, terjadi pembunuhan misterius di apartemen Kyung Min yang melibatkan rekan kerjanya. Merasa kasus ini ada kaitannya dengan orang misterius yang telah membobol apartemennya, Kyung Min mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekitarnya. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang wanita muda yang sedang dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya. Sebelum menuju unit apartemennya, ia menyempatkan diri untuk mengambil beberapa surat dari kotak surat yang berada di lobi. Ia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Namun, karena tak melihat siapapun, ia langsung masuk ke apartemennya menggunakan kartu kunci. Ternyata, listrik di unitnya sedang mati. Saat sedang mencari sesuatu, terdengar sebuah suara dari arah lemari. Karena curiga dan takut ada hewan atau orang yang menyelinap, ia segera memeriksanya. Tapi tidak ditemukan apa-apa. Sementara itu, seseorang muncul dari arah belakang dan menyerangnya begitu ia membalikan badan. Scene beralih pada sepasang manusia yang sedang tertidur. Sekilas, tak ada yang aneh dengan scene ini. Si pria bangun lebih dulu, kemudian disusul oleh si wanita beberapa saat kemudian. Wanita ini bernama Kyung Min, yang bekerja sebagai pegawai kontrak di sebuah bank. Seperti biasanya, ia melakukan rutinitas pagi sebelum berangkat kerja. Tapi, pagi ini ia merasakan banyak hal aneh yang terjadi. Mulai dari dudukan kloset yang tidak ditutup, sampai dengan banyak jejak sidik jari yang menempel di tombol kunci pintu apartemennya. Untuk berjaga-jaga, sebelum pergi, Kyung Min mengganti sandi pintu apartemennya. Singkat waktu, malam harinya Kyung Min pulang kerja bersama temannya yang bernama Hyoju. Tanpa mereka sadari, di dalam kereta yang perjalanan pulang, ada seorang pria yang sedang memperhatikan mereka dari jauh. Sesampainya di lobi apartemen, satpam malam memberikan sebuah paket kepada Kyung Min. Satpam itu berkata kalau paket dititipkan oleh ibu Kyung Min kepada satpam yang bertugas di pagi hari. Setelah menerima paket, Kyung Min langsung menuju unitnya. Namun, ia heran saat melihat posisi penutup tombol kunci pintunya terbuka. Kyung Min langsung teringat tentang kunjungan sang ibu hari ini. Kyung Min menelepon ibunya untuk memastikan apakah ibunya yang lupa menutup tombol kunci. Tapi ternyata bukan sang ibu yang melakukannya. Setelah kejadian ini dan juga kejadian pagi tadi, Kyung Min curiga ada seseorang yang mencoba untuk menerobos masuk ke apartemennya. Saat akan tidur, Kyung Min mendengar seseorang mengetuk pintu. Kemudian memencet tombol kunci apartemennya. Ketika sandi yang dimasukkannya tidak berhasil untuk membuka pintu, orang itu berusaha untuk membuka paksa pintu apartemen Kyung Min. Kyung Min yang penasaran pun mencoba mengecek dengan mengintip melalui lubang pintu, tapi anehnya tidak ada siapapun di luar apartemen. Meskipun demikian, ada beberapa puntung rokok yang ditemukan di apartemen Kyung Min. Ia kemudian menelepon polisi untuk melaporkannya. Polisi memang datang, tapi sayangnya polisi menolak untuk menindaklanjut laporan Kyung Min dengan alasan tidak ada hal yang terjadi. Padahal, dari percakapan antara polisi dan Kyung Min, kejadian ini bukanlah yang pertama kali. Lalu, saat Kyung Min sedang tidur, diperlihatkan ada seorang pria yang keluar dari kamar mandi dan duduk di tempat tidur memegang kepala Kyung Min. Keesokan paginya, Kyung Min bangun dengan tubuh yang kurang segar dan kepala yang sakit. Di lobi, Kyung Min dihampiri oleh satpam pagi yang ingin memastikan bahwa paket ibunya telah diterima. Memikirkan laporannya yang berkali-kali diabaikan oleh polisi, setelah bertanya beberapa hal kepada si satpam pagi, Kyung Min memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia juga membuat janji untuk memeriksa CCTV dengan si satpam pagi.
Kyungmin juga mulai mencari apartemen baru untuk ditinggali karena dirinya sudah merasa tak aman di apartemen yang sekarang. Di tempat kerjanya, Kyungmin melayani seorang nasabah yang diketahui bernama Kim Ki-jong. Dan kalau kalian ingat, Kim Ki-jong ini adalah pria yang memperhatikan Kyungmin dan Hyoju di dalam kereta. Tidak menyadari kebetulan itu, Kyungmin tetap melayani Kim Ki-jong dengan baik dan profesional. Tapi Ki-jong malah terlihat kesengsem dengan tindakan Kyungmin. Dari informasi pribadi diketahui kalau ternyata mereka berdua tinggal di lingkungan yang sama. Serasa mendapat angin segar dari keramahan yang ditunjukkan oleh Kyungmin, Kim Ki-jong mengajak Kyungmin untuk minum kopi bersama. Namun, dengan tegas Kyungmin menolak dan tetap melayani secara profesional. Melihat penolakan Kyungmin, Kim Ki-jong mendadak menjadi agresif dan menuduh Kyungmin tebar pesona untuk menggodanya. Kejadian itu menimbulkan keributan sampai pihak keamanan harus dipanggil untuk membantu menghentikannya. Pulang kerja, Kyungmin melihat satpam malam sedang dimarahi dan mereka sempat saling bertukar pandang. Perasaan tidak aman membuat Kyungmin dilanda perasaan takut dan was-was. Larut malam, terlihat seorang pria keluar dari kolong ranjang yang ditempati oleh Kyungmin. Pria itu mengeluarkan sebotol cairan obat bius, lalu membius Kyungmin, kemudian beraktivitas dan bahkan menggunakan peralatan milik Kyungmin di apartemen seperti itu adalah miliknya sendiri. Jadi, pria yang selama ini kita lihat tidur bersama Kyungmin setiap malam adalah seorang penyusup. Dengan kata lain, apartemen Kyungmin benar-benar dibobol oleh orang, dan pria ini adalah pelakunya. Penyebab rasa tidak enak badan dan sakit kepala yang dirasakan Kyungmin tiap bangun tidur ternyata adalah efek obat bius. Meskipun tiap pagi badannya terasa tidak enak, Kyungmin bekerja seperti biasa. Hari berlalu, Kyungmin juga makin meningkatkan kewaspadaannya. Apalagi tiap melihat orang yang mencurigakan di sekitarnya. Suatu malam, saat sedang menunggu bis pulang kerja, Kyungmin dihampiri oleh Kim Ki-jong yang ternyata sudah menunggunya pulang kerja. Kim Ki-jong terus memaksa Kyungmin untuk pulang bersama. Saat kejadian semakin bahaya, untungnya atasan Kyungmin yang bernama Sung Ho lewat dan langsung menghentikan kejadian itu. Sung Ho mengancam kalau ia akan melaporkan Kim Ki-jong ke polisi bila pria itu berusaha macam-macam lagi. Setelah berterima kasih kepada atasannya, Kyungmin pulang ke apartemen dan ternyata listriknya mati. Kyungmin yang masih trauma pasca mengalami serentetan kejadian mengerikan selama beberapa hari terakhir menjadi sangat terkejut saat pintu diketuk. Ternyata yang mengetuk pintu adalah Sung Ho, yang datang untuk mengantarkan dompet Kyungmin yang tertinggal di mobilnya. Melihat apartemen Kyungmin yang gelap, Sung Ho juga menawarkan bantuan untuk memeriksa kerusakan. Kyungmin berniat membelikan Sung Ho kopi sebagai ucapan terima kasih. Sebelum pergi, Kyungmin masuk ke kamar mandi dan lagi-lagi menemukan dudukan kloset yang terbuka. Karena masih terguncang, Kyungmin tidak bisa berpikir jernih. Ia mencurigai Sung Ho sebagai stalker karena mengetahui nomor apartemennya. Padahal, Kyungmin tidak pernah memberitahunya. Kyungmin memutuskan untuk segera pergi dan meninggalkan Sung Ho sendiri di dalam apartemennya. Alih-alih membeli kopi, ternyata Kyungmin menelepon polisi. Kali ini, seorang detektif polisi bernama Lee ikut datang untuk memeriksa laporan Kyungmin. Pintu apartemen dibuka oleh detektif Lee dan hal yang mengejutkan terjadi. Mereka menemukan Sung Ho sudah tergantung tak bernyawa di kenop pintu. Tragedi itu kemudian membawa Kyungmin ke ruang interogasi polisi. Detektif Lee menuduh Kyungmin sebagai pelaku yang berpura-pura menjadi korban. Detektif Lee menyebutkan ada tanda-tanda perkelahian dan jejak obat bius di tubuh Sung Ho. Selain itu, ditemukan banyak produk kebutuhan pria di apartemen Kyungmin sehingga membuat detektif Lee menduga kalau ada orang lain yang bersama Sung Ho di apartemen Kyungmin saat kejadian. Sebelum lanjut, FYI, di Korea Selatan wanita yang tinggal sendirian di apartemen biasanya sering menaruh sepatu pria di rumah mereka. Tujuannya adalah untuk melindungi diri dari stalker atau orang yang berniat jahat. Misalnya seperti saat si wanita pesan antar makanan atau paket. Saat kurir datang dan melihat sepatu itu, mereka kemungkinan akan berpikir kalau ada orang lain yang tinggal bersama si wanita. Lanjut ke cerita, sesuai dugaan detektif Lee, memang benar ada orang ketiga yang terlibat di sini. Orang itu adalah stalker yang sebenarnya, yang menyusup dan tinggal sebagai penghuni bayangan di apartemen Kyungmin. Namun, tentu saja Kyungmin tidak mengetahui tentang hal ini. Oleh karena itu, Kyungmin memberikan kesaksian pada polisi kalau dirinya tinggal sendiri. Hal itu juga diperkuat oleh keterangan dari atasan detektif Lee yang mengatakan kalau sebelum kejadian ini, Kyungmin sebenarnya sudah beberapa kali melapor tentang upaya pembobolan apartemennya.
Karena polisi tidak menemukan bukti bahwa Kyungmin adalah pelakunya, Kyungmin diperbolehkan pulang. Beberapa hari kemudian, Kyungmin berangkat kerja seperti biasa, diiringi dengan tatapan prihatin dari rekan-rekan kantornya. Kyungmin dipanggil ke kantor kepala bagian. Si kabak memberitahu bahwa Kyungmin telah dipecat dari pekerjaannya. Padahal sebelum kejadian ini, Kyungmin sudah ditawari perpanjangan kontrak kerja tanpa batas. Kyungmin pun pulang dengan perasaan kecewa dan sedih. Kyungmin menemui satpam pagi yang dulu pernah membuat janji untuk menunjukkan CCTV kepadanya. Namun sayangnya, CCTV yang menyala di apartemen hanyalah CCTV yang ada di lobi dan di dalam lift. Satpam yang bernama Han Dong-hun itu berkata kalau CCTV yang ada di koridor lantai 6 tempat unit Kyungmin berada hanyalah tiruan. Dong-hun juga berkata kalau yang mengetuk pintu dan meninggalkan puntung rokok di depan pintu apartemen Kyungmin kemungkinan adalah sesama penghuni apartemen yang mabuk dan salah kamar. Selesai memeriksa CCTV, Kyungmin pulang dan menemukan keadaan apartemen yang berantakan. Takut si penyusup masih ada di dalam apartemen, Kyungmin meminta Dong-hun untuk memeriksa keadaan. Tapi setelah diperiksa, tidak ada hal yang aneh di apartemen Kyungmin. Sambil dihinggapi perasaan was-was, Kyungmin merapikan kembali apartemennya. Dalam prosesnya, dari kolong laci, Kyungmin menemukan sebuah kartu akses yang bukan miliknya. Didorong oleh rasa penasaran, Kyungmin berkeliling apartemen dan mendatangi tiap unit untuk mencari tahu pemilik kartu akses itu. Hingga sampailah ia di unit apartemen 701 yang tepat berada di atas unitnya. Kyungmin masuk ke apartemen 701 dan pemiliknya diketahui adalah seorang wanita bernama Kang Seung-hye. Dilihat dari kondisinya yang kotor dan berantakan, sepertinya apartemen sudah ditinggalkan cukup lama. Dan dari foto yang ada di meja, seperti yang sudah penonton duga, Kang Seung-hye adalah wanita yang diserang oleh seseorang di awal film. Kyungmin kemudian menemui Hyoju untuk mendiskusikan temuan yang didapatnya. Hyoju berasumsi ada dua kemungkinan bagaimana kartu akses itu bisa ada di apartemen Kyungmin. Kemungkinan pertama adalah orang yang menyusup dan bersembunyi di apartemen Kyungmin adalah Kang Seung-hye. Sedangkan kemungkinan keduanya adalah kartu itu dibawa oleh Song-ho karena bila menyampingkan kemungkinan yang pertama, satu-satunya orang yang pernah masuk ke dalam apartemen Kyungmin selain dirinya adalah Song-ho. Sampai di sini, timbul lagi pertanyaan lain yaitu, apakah Sung-ho mengenal Kang Seung-hye? Petunjuk lainnya adalah kartu akses itu juga merupakan uang elektronik yang bisa digunakan untuk transaksi. Dan bila melihat riwayat penggunaannya, kartu itu masih digunakan sampai kemarin malam di Toserba dekat apartemen Kyungmin. Berdasarkan riwayat transaksi, barang yang dibeli pun sepertinya selalu sama, karena selalu berjumlah 3.200 won. Kyungmin makin penasaran, tapi ia tahu tidak ada gunanya lapor polisi. Karena itu, Kyungmin berniat mencari tahu sendiri dengan bantuan Hyoju. Penyelidikan mereka dimulai dengan mencari tahu apakah Kang Seung-hye adalah pemilik dari nomor telepon yang tertera di laporan transaksi kartu. Untuk memastikannya, Hyoju mengirim pesan ke nomor itu, tetapi tidak ada balasan. Di laporan juga tertulis detail waktu saat kartu itu dipakai untuk belanja di Toserba. Tak ingin membuang waktu, Kyungmin berniat untuk pergi ke Toserba dan memastikannya langsung. Di Toserba, Kyungmin dan Hyoju menunggu sambil menebak-nebak apa barang seharga 3.200 won yang dibeli oleh si pemilik kartu. Saat itulah pesan yang dikirim oleh Hyoju tadi dibalas. Dan yang mengejutkan, ternyata orang itu mengenali Hyoju dan tahu kalau Hyoju lah yang telah mengirim pesan. Di tengah kebingungan itu, mereka mendengar kasir menyebutkan total belanjaan kepada seorang pembeli wanita sebesar 3.200 won. Waktunya cocok dengan perkiraan mereka. Dan tanpa pikir panjang, Kyungmin dan Hyoju mengikuti wanita itu. Di jalan yang bercabang, mereka berdua kehilangan si target sehingga memutuskan untuk berpencar. Kyungmin menemukan rumah yang di depannya ada banyak tumpukan bungkus bekas makanan seperti yang dibeli oleh target mereka. Kyungmin lalu berusaha menghubungi Hyoju, tapi Hyoju yang mengira telah berhasil mengejar sang target mendapati ternyata ia salah orang. Karena sudah tidak sabar menunggu kedatangan Hyoju, Kyungmin memutuskan untuk masuk ke dalam rumah itu sendirian. Ia mencoba untuk menebak Sandi masuk beberapa kali tapi gagal. Sampai pikiran gila terlintas di benaknya. Kyungmin memasukkan Sandi masuk apartemennya sendiri dan terkejut karena ternyata berhasil. Di dalam rumah itu, Kyungmin melihat seorang wanita terbaring di ranjang dengan kedua tangan terikat dan tubuh dialiri cairan infus. Dan tebak siapa wanita yang terbaring itu? Yap. Saking terkejutnya melihat kondisi Kang Seung-hye, Kyungmin langsung menelepon polisi. Tapi usahanya gagal karena seseorang keburu datang. Saking paniknya, Kyungmin bersembunyi di bawah ranjang. Ia mendengar pria yang baru datang itu membicarakan Kyungmin dan Hyoju kepada Seung-hye yang tak sadarkan diri.
Di sini juga diketahui kalau Hyoju adalah adik kelas Seung-hye saat masih sekolah. Nomor Hyoju tersimpan di dalam ponsel Seung-hye yang sedang dipakai oleh si pria. Begitulah cara pria itu bisa tahu tentang Hyoju. Pria itu berkata pada Seung-hye kalau kini dia sudah punya mangsa baru, yaitu Kyungmin. Kemudian, pria itu menyuntikkan sesuatu kepada Seung-hye yang membuat tubuhnya kejang. Kyungmin yang terkejut mendengar itu berniat untuk segera keluar. Saat itulah dia melihat kalau kaki Seung-hye sudah dipotong dari ujung jari sampai mata kaki. Kyungmin kini menyadari kalau yang dihadapinya adalah seorang psikopat gila. Saat melihat ada celah untuk kabur, dengan bersusah payah, Kyungmin berlari secepat mungkin menuju pintu keluar. Tapi sialnya, karena ponselnya yang tertinggal di kamar tempat Seung-hye diikat, membuat Kyungmin kepergok oleh si psikopat. Aksi kejar-kejaran dan petak umpet antara Kyungmin dan si psikopat pun tak terhindarkan. Kyungmin berteriak minta tolong, tapi tidak ada seorang pun yang lewat di lingkungan yang sepi dan terbengkalai itu. Si psikopat akhirnya berhasil menemukan Kyungmin, namun beruntung Hyoju segera datang memberi pertolongan. Meskipun akhirnya Hyoju pun tumbang karena kalah kuat, saat itulah ada mobil polisi melintas. Dan untuk saat ini mereka berhasil selamat. Kyungmin dan Hyoju kemudian diinterogasi oleh detektif Lee. Tapi, sudah bisa ditebak lah ya. Si detektif mana ada percaya dengan apa yang dikatakan Kyungmin dan Hyoju. Selama belum ada hal yang terjadi kepada mereka berdua, meskipun sudah cuap-cuap ngejelasin ciri-ciri pelaku dan semua yang mereka lihat, mereka akan tetap disebut halu sama bapak-bapak polisi ini. Meskipun begitu, Kyungmin tetap memberikan informasi tambahan yang diingatnya. Kyungmin memberitahu detektif Lee tentang jam tangan yang dipakai oleh si psikopat. Lalu, apakah detektif Lee percaya? Ya enggak lah. Sampai kemudian mayat Seung-hye ditemukan oleh polisi yang menyisir area tersebut. Polisi baru akhirnya mempercayai kesaksian Kyungmin dan mencari orang yang memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan. Polisi kemudian menangkap Kim Ki-jong karena memiliki jam tangan yang sesuai dengan gambaran Kyungmin. Ditambah lagi, riwayat permasalahannya dengan Kyungmin juga mendukung ditetapkannya Kim Ki-jong sebagai tersangka utama yang dianggap memiliki motif kuat. Dan setelah diselidiki, Kim Ki-jong juga ternyata pernah membuntuti Kyungmin sampai ke apartemennya. Saat diinterogasi, dengan emosi, Kim Ki-jong mengaku membuntuti Kyungmin dan berniat membunuh Kyungmin dan Sung-ho karena kesal. Namun, sepanjang interogasi dirinya mengelak tuduhan pembunuhan Seung-hye. Waktu berlalu dan Kyungmin akhirnya pindah ke apartemen baru. Untuk keamanan, Kyungmin memasang teralis besi pada jendela dan beberapa kunci tambahan di pintunya. Sementara itu, Kim Ki-jong yang telah dibebaskan karena kurangnya bukti mendatangi apartemen Kyungmin yang lama untuk membalas dendam. Ia mengaku sebagai sepupu Kyungmin dan bertemu dengan Dong-hun yang sedang bertugas untuk bertanya tentang alamat baru Kyungmin. Scene kembali kepada Kyungmin. Kyungmin menerima paket berisi ponsel lamanya yang tertinggal di rumah si psikopat. Belum selesai rasa terkejutnya karena psikopat itu ternyata sudah mengetahui alamat barunya, perasaan Kyungmin makin campur aduk saat menerima pesan gambar berupa foto-foto dirinya yang sedang tertidur. Di saat bersamaan, Kyungmin mendapat panggilan video dari nomor Hyoju. Tapi saat mengangkat panggilan, bukannya Hyoju, Kyungmin malah melihat sosok mencurigakan yang ada di kamar Hyoju. Sementara Hyoju sendiri terlihat baru memasuki kamar saat sosok itu bersembunyi. Melihat itu, Kyungmin seketika panik, dan tanpa pikir panjang, ia langsung berlari menuju apartemen Hyoju. Kyungmin bahkan sampai lupa untuk membawa set kunci tambahan apartemennya. Situasi makin genting saat di layar panggilan memperlihatkan si psikopat bersiap hendak memotong kaki Hyoju. Berpacu dengan waktu, Kyungmin berusaha mendobrak masuk dengan merusak kunci pintu. Namun, Kim Ki-jong yang ternyata sudah membuntuti Kyungmin tiba-tiba datang dan menyerang Kyungmin. Sampai di sini, Kyungmin masih mengira kalau Kim Ki-jong lah psikopat yang mau mencelakai Hyoju. Tidak lama kemudian, detektif Lee yang sudah dihubungi sebelumnya datang dan meringkus Kim Ki-jong. Ketika masuk ke apartemen Hyoju, Hyoju sudah dalam keadaan yang mengenaskan. Sementara itu, tanpa Kyungmin ketahui, di apartemennya sendiri seseorang lagi-lagi berhasil membobol masuk dan mencuri set kuncinya untuk diduplikasi. Detektif Lee menemui Kyungmin dan menjelaskan padanya bahwa panggilan video itu adalah sebuah rekaman. Si pelaku sudah merekam waktu kejadian itu terlebih dahulu menggunakan laptop Hyoju, kemudian melakukan panggilan menggunakan ponsel Hyoju. Polisi juga sudah menemukan tas berisi alat bukti seperti gergaji dan palu yang memiliki sidik jari Kim Ki-jong. Begitu hasil tes DNA keluar,
Bila cocok, maka Kim Ki-jong akan langsung ditahan. Untuk berjaga-jaga, Detektif Lee memberikan kamera pengintai kepada Kyung Min. Dan demi keselamatannya, Kyung Min menerima kamera itu dan memasangnya di kamar. Beberapa hari kemudian, Kyung Min yang sedang berbelanja di minimarket bertemu dengan Han Dong-hun. Saat itu, Dong-hun menyapa Kyung Min, tapi Kyung Min terlihat tidak mengingatnya. Meskipun Dong-hun berusaha bersikap ramah kepada Kyung Min terlihat risih dan tidak nyaman. Beberapa kali Kyung Min juga terlihat kaget dengan ucapan Han Dong-hun tentang stalkernya. Setelah membayar belanjaannya, Kyung Min bergegas keluar. Namun saat itu dia mendengar kasir menyebutkan total belanjaan Dong-hun yang berjumlah 3.200 won. Untuk sesaat, Kyung Min terpaku di tempat. Ia menoleh dan melihat Han Dong-hun ternyata memakai jam tangan yang sama dengan si psikopat. Ditambah lagi, barang yang dibeli Dong-hun ternyata adalah produk makanan yang bungkusnya Kyung Min lihat di luar rumah psikopat. Seketika, alarm bahaya di dalam kepalanya pun berbunyi. Kyung Min langsung buru-buru pulang, dan di sepanjang perjalanan pulang, Kyung Min terlihat ketakutan dan tidak tenang. Begitu sampai di apartemen, Kyung Min langsung memasang semua kunci pintunya. Tiba-tiba telepon masuk dari Detektif Lee dan mengabarkan kalau Kim Ki-jong sudah dibebaskan karena hasil DNA mereka tidak cocok. Namun, yang menjadi masalah adalah Kim Ki-jong sudah dihabisi oleh seseorang. Karena itu, artinya ada kemungkinan tersangka lain. Detektif Lee meminta Kyung Min untuk tidak meninggalkan apartemen apapun yang terjadi. Ketakutan dan kekhawatiran Kyung Min atas apa yang baru saja dialaminya pun semakin menjadi. Di tengah kegelisahannya, Kyung Min melihat makanan yang dibeli oleh Dong-hun sudah ada di atas mejanya. Untuk mengkonfirmasikan kecurigaan, dengan perasaan takut, Kyung Min memeriksa rekaman kamera yang ada di kamarnya. Dan, benar saja, dengan kaki yang gemetar, Kyung Min menyaksikan bahwa si psikopat Han Dong-hun sudah ada di kamarnya dan sedang bersembunyi di bawah ranjang yang kini sedang ia duduki. Dan sialnya, berarti saat ini Kyung Min sedang berada di dalam ruangan yang terkunci bersama si psikopat dan hanya berdua saja. Bagai memakan buah si malakama, niat Kyung Min membuat kunci ganda untuk melindungi dirinya, kini malah berbalik membuatnya dalam bahaya terjebak bersama seorang pembunuh dan kesulitan untuk menyelamatkan diri. Kyung Min diserang lalu dibawa dan disekap di sebuah tempat bekas hotel terbengkalai di kota Yangpyeong. Masih dalam pengaruh obat bius, Kyung Min bertanya mengapa Dong-hun melakukan itu padanya. Dong-hun malah menjawab, bukankah untuk menyukai seseorang tidak perlu alasan? Dong-hun lalu berkata, Kyung Min boleh mencoba pergi dari sana, tapi bila dirinya tertangkap kembali, tangan dan kakinya akan dipotong supaya tidak mencoba kabur lagi. Ironis sekali, sekarang Kyung Min mendapati dirinya berada di posisi yang sama dengan Kang Seung-hye. Kyung Min mencoba mengambil kesempatan dengan menyerang Dong-hun dan kabur dari kamar. Namun apa daya, tubuhnya masih belum pulih dari efek obat bius. Apalagi, bangunan itu sangat luas dan tiap lubang yang berpotensi sebagai akses jalan keluar ditutup dengan reruntuhan bangunan, sehingga sepertinya memang tidak ada jalan keluar lain. Di sisi lain, Detektif Lee yang sudah mengetahui informasi mengenai Han Dong-hun dan riwayat pekerjaannya sedang dalam perjalanan menyusul ke Yangpyeong. Kembali ke Kyung Min, meskipun sudah bersusah payah mencari tempat sembunyi, Kyung Min bisa ditemukan dengan mudah oleh Dong-hun yang sangat mengenal tempat ini. Akan tetapi, belum sempat membuka pintu ruangan tempat Kyung Min bersembunyi, Dong-hun mendengar suara pecahan kaca. Ternyata itu adalah Detektif Lee yang sudah berhasil masuk ke dalam gedung. Merasa pertolongan telah datang, Kyung Min bersiap keluar dari persembunyiannya. Namun, tanpa disadari oleh keduanya, Dong-hun sudah menunggu untuk menyerang Detektif Lee dari arah belakang. Baku hantam antara Detektif Lee dan Dong-hun pun tak terhindarkan. Kyung Min memberanikan diri keluar untuk mencari Detektif Lee. Akan tetapi, Kyung Min malah dikejutkan saat melihat Detektif Lee telah dihabisi oleh Dong-hun di depan mata kepala sendiri. Sadar bahwa dirinya kini sendirian, sekuat tenaga Kyung Min berusaha melawan. Namun, kekuatan yang tidak seimbang membuatnya harus merasakan tubuhnya dibanting berulang kali. Saat terancam kehilangan tangannya, Kyung Min menekan luka di pergelangan kaki Dong-hun. Tindakan itu membuat Dong-hun melepaskan Kyung Min. Tapi, kebebasannya itu tidak berlangsung lama, karena setelah itu Dong-hun mengejar Kyung Min sampai membuat mereka berdua harus terkurung di bawah lemari yang jatuh menimpa mereka. Di momen ini, untuk sementara, Dong-hun tidak bisa lagi melukai Kyung Min karena tangannya tertancap pada paku saat lemari jatuh menimpanya dan
membuat pergerakannya terbatas. Sambil berusaha menahan Dong-hun, Kyung-min menendang lemari itu sampai bagian atas yang menutupi mereka terbuka sedikit dan memperlihatkan paku yang mencuat. Dalam situasi itu, yang berusaha sekuat tenaga bukan hanya Kyung-min, Dong-hun juga sekuat tenaga berusaha melepaskan tangannya yang tertahan oleh paku. Setelah berhasil terlepas, ia kembali menyerang Kyung-min dan mencekiknya. Saat inilah Kyung-min yang berusaha melakukan perlawanan tidak sengaja membuat Dong-hun kehilangan nyawanya. Perlawanan Kyung-min menyebabkan kepala Dong-hun tertancap di paku bagian atas lemari yang mencuat tadi. Dan setelah kejadian itu, pengadilan memutuskan apa yang dilakukan Kyung-min adalah tindakan membela diri, sehingga dirinya dinyatakan tidak bersalah. Kyung-min juga memutuskan untuk pindah apartemen lagi, dan film pun berakhir. Nah, bagaimana cerita film Door Lock ini? Film ini memberi pesan kepada semua orang, terutama wanita yang tinggal sendirian, untuk terus waspada dan berhati-hati. Ada beberapa hal yang harus dilakukan apabila kalian memiliki masalah dengan stalker atau merasa tempat tinggal sudah kurang aman. Pertama, kalau kalian punya biaya dan waktu yang lebih, sebaiknya segera pindah ke tempat yang lebih aman. Kedua, siapkan tindakan pencegahan. Misalnya, seperti memasang CCTV yang bisa diakses lewat ponsel dan memasang kunci ganda. Perlu diperhatikan apabila sudah mencurigai ada yang tidak beres di tempat tinggal kalian, cari tempat yang ramai dan cek secara berkala CCTV kalian. Jangan cek CCTV saat berada di dalam rumah, sendirian apalagi dalam keadaan terkunci. Ketiga, jangan lupa siapkan alat untuk membela diri seperti semprotan merica, alarm pribadi, atau stun gun di tas kalian. Tentu saja, pilih yang sudah memenuhi standar dan tidak memerlukan izin kepemilikan khusus ya. Oke, segitu saja rekap film Door Lock ini. Terima kasih sudah menonton, dan bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!